Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, alhamdulillah kita bisa duduk bersama di Masjid Al-Muhajirin. Kita duduk di masjid ini ya sambil menunggu waktu berbuka, kita mendulang pahala dengan ya bersama-sama mengkaji ilmu. Dan ilmu yang kita bahas pada sore hari ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kiat-kiat agar kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini perlu kita kaji karena kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan dan ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang kita syukuri. Ya, di bulan ini kita diberikan hidangan oleh Allah, yaitu hidangan berupa amalan-amalan, hidangan berupa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, yang kalau kita jalankan dengan baik maka kita akan merasakan kebahagiaan, karena di dalam ibadah yang kita jalankan tersebut ada kenikmatan, ada lezat, ya, ada kelezatan, sehingga ya dengan merasakan kenikmatan yang beribadah ini ya kita merasakan kebahagiaan hidup, ya hidup di dunia dan nanti akan berlanjut hidup bahagia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, ya di antara perkara yang kita cari itu adalah kenikmatan dalam beribadah. Ini adalah dambaan semua hamba Allah yang saleh. Itu hamba Allah yang saleh, dia berusaha ingin mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah mendapatkan kenikmatan, ya
maka dia akan beribadah tidak mengenal lelah, ya, beribadah tidak mengenal waktu. Dia akan beribadah dalam waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, nggak terasa. Ternyata hati bengkak, ya, nggak terasa pecah misalnya, saking nikmatnya, ya, saking nikmatnya, nggak terasa capek. Maka ini diantara rahasia kenapa para kaum salaf as-salih, ya, diantara mereka ada yang sampai sholat, ya, bisa menghafalkan Quran dalam beberapa rakaat, ya. Diantara mereka ada yang, ya, khatam Al-Quran di bulan Ramadan lebih dari 10 kali. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, ya, sudah mendapatkan kelezatan dalam ibadah, sehingga ada rasa selalu ingin dan terus berbeda dengan yang lain yang tidak merasakan kenikmatan, ya. Maka ibadah yang dilakukan terasa hambar, tidak ada rasa. Maka ketika dia sholat berjamaah di belakang imam, dia agak sedikit panjang, mulai gusar, mulai gundah, mulai memberikan aba-aba kepada imam. Ada aba-abanya, gitu ada. Kenapa? Sudah nggak nikmat lagi gitu sholatnya. Kenapa? Dia tertawa, gimana pengalaman temannya atau pengalaman pribadi ini? Ya, teman. Iya enggak? Jadi ada kode-kode gitu kayak imam. Ada yang batuk, gitu. Ada yang dengan kode gitu. Ya. Bagi imam paham gitu, kayak ini. Ya. Seperti itu Pak ibadah. Ketika kita membuka Al-Quran, baca Al-Quran, kalau nggak merasa nikmat, ya baru juga berapa ayat, langsung ditutup. Ya, tidak merasakan kelezatan dalam ibadah. Akhirnya ada bisa berlama-lama. Beda dengan HP. Bapak rasakan, ya, ada kelezatan di HP, ada kenikmatan di HP. Bahkan Bapak nggak terasakan sampai 3 jam, sampai 5 jam buka HP. Sampai akhirnya mata merah, ya kan? Kenapa? Terlalu lama, tapi nggak terasa aktif dan capek. Kenapa Pak? Karena ada kelezatan ketika buka HP, ada kenikmatan ketika main HP, sehingga ketika waktu udah habis untuk HP nggak terasa capek. Nah di sini nih kita harus ya rubah, ya, kelezatan yang kita dapatkan, ya, dalam hal apa tadi, main HP, dalam hal nonton TV, dalam hal apa lagi, dan yang lainnya. Coba kita sekarang upayakan bagaimana caranya merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah, sehingga sholat, ya, bisa ya, lama, nggak terasa letih. Baca Quran bisa beberapa juz, nggak merasa capek, karena kita merasakan kenikmatan, ya, dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adakah kiat agar kita merasakan kenikmatan dalam beribadah? Para ulama, ya, alhamdulillah, ya, mereka telah banyak menjelaskan tentang perkara ini. Jadi untuk merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah, yaitu harus, ya, dibarengi dengan pemahaman, harus dibangun di atas ilmu. Ya, diantaranya yaitu perlu mengetahui, ya, tentang pilar-pilar ibadah. Kita harus tahu bahwa ibadah yang kita jalankan itu harus dibangun di atas tiang, di atas sendi yang dengannya ibadah bisa tegak dengan baik.
Dan para ulama menjelaskan bahwasannya pilar ibadah itu ada 3. Pilar ibadah ada berapa? Ada 3. Pilar yang pertama yaitu al-mahabbah, atau istilah lainnya al-hub, artinya cinta. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas rasa cinta. Pilar yang kedua yaitu al-khawf, rasa takut. Rasa takut. Pilar yang ketiga yaitu dibangun di atas roja. Ar-roja yaitu rasa harap. Jadi ada 3 pilar. Yang pertama cinta, yang kedua takut, dan yang ketiga rasa harap. Al-mahabbah, al-khawf, dan ar-roja. Nah, 3 pilar ini para jamaah, kalau kita umpamakan ini seperti seekor burung, ya, yang ada kepala dan 2 sayap. Coba jawab, kalau ada burung dan ada kepalanya, bagaimana? Apa yang terjadi? Mati. Ya, mati. Seperti itulah ibadah. Harus ada cinta. Cinta itu seperti kepala burung. Kalau ibadah tanpa cinta, maka apa? Ibadahnya mati itu ibadah. Ya? Ibadah bisa hidup kalau dibangun di atas rasa cinta. Sebagaimana burung, dia akan hidup kalau tidak kepala. Adapun kedua sayapnya itu adalah al-khawf dan roja. Ada rasa takutnya, ada rasa harapnya. Coba jawab, kalau burung, ya, sayapnya hanya 1, apa yang terjadi? Ya, sebelah kanan saja sayapnya. Oh, gak bagus terbangnya, celaka nanti. Atau sebaliknya, yang ada, ya, sebelah kirinya saja, ya, sebelah kanannya tidak ada. Apa yang terjadi? Oh, gak akan benar terbangnya, bahaya nanti. Seperti itulah hidup kita, ibadah kita. Kalau tidak ada program roja, maka akan oleh. Ya, hanya beratnya saja, takut saja. Bahaya. Kalau orang berlebihan rasa takutnya, nanti putus asa. Yang ada putus asa. Diajak beramal, ada takut ditolak. Hanya bertobat, takut jadi terima. Hanya bersedekah, takut. Berlebihan takutnya. Bahaya. Kalau terlalu besar, maka takutnya. Begitu juga terlalu besar aja, rasa rojanya, rasa harapnya. Tapi apa yang terjadi? Melupakan maksiat. Bahaya juga. Bagaimana begini? Kata temannya, udah dong, sabar. Kapan tobatnya? Apa kamu tenang? Kalau kamu nggak yakin, kalau kamu nggak rela, kata kamu. Tapi bisa saya tobat, tenang. Jadi mengetahui akhirnya terlalu ada berlebihan apanya? Rasa harapnya, rasa rojanya. Ya, dia ambil harta orang lain, dia menipu. Ketika dikasih nasihat, tenang. Terlalu besar apa? Harapnya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Yang berlebihan. Nah, maka bagaimana supaya burung itu seimbang terbangnya? Harus ada 2 sayap yang sama-sama sehat, sama-sama bagus. Seperti itulah khawf dan roja. Harus seimbang supaya kita ada rasa takutnya dan juga ada rasa harapnya. Nah, 3 pilar ini para jamaah, ya, dijelaskan dalam Al-Quran, ya, dalam beberapa ayat. Ya, yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada
Di antara manusia ada yang menjadikan tanggungan bagi Allah, ada yang berbuat kesyirikan. Dalam hal apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tanggungan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi menyamakan cinta terhadap tanggungan disamakan cintanya dengan kepada Allah. Ini ada yang bersyukur gara-gara ini. Ya. Terus kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman cintanya kepada Allah lebih tinggi. Nah, ini yang selamat orang yang beriman. Cinta kepada Allah lebih tinggi daripada yang lain. Tidak disamakan dengan makhluk. Cinta kepada Allah ada apa? Yang lebih tinggi dan tidak disamakan dengan makhluk. Ini adalah sifat orang yang beriman. Jadi orang beriman itu di antara sifatnya ada punya rasa cinta yang tinggi kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Maka ketika menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia berusaha membangun ibadah itu di atas rasa cinta. Ya, karena dalam dirinya ada buah dari keimanan. Apa buah keimanannya? Yaitu rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang Tuhan yang al-Khawf dan Raja dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka di sini para nabi dan para rasul. Apa sifat mereka? Kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Bersegera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, memohon kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan cemas. Jadi raghaban rasa harap, maksudnya raja. Wa rahaba rasa takut, maksudnya dibarengi dengan rasa al-khawf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang membuat para nabi rasul apa? Bersegera dalam berbuat kebaikan, semangat dalam beramal saleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ya, ibadah yang kita lakukan ya, kalau ingin berdiri tegak ya, memberikan manfaat kepada kita, hendaklah dibangun dari 3 pilar penting. Yang pertama cinta, yang kedua rasa takut, dan yang ketiga rasa harap. Nah, dari 3 pilar ini ya, ada satu pilar yang kalau kita bangun ibadah kita di atas pilar ini, maka kita akan merasakan apa? Kenikmatan, akan merasakan apa yang kemudahan dalam beribadah, dan ibadah itu akan terasa ringan. Pilar apa itu? Yaitu ketika ibadah kita bangun di atas al-mahabbah, di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba ketika dia beribadah ya, dengan dorongan cinta, maka akan terlihat dari tanda-tanda dalam hatinya. Apa itu? Itu ada dalam hatinya itu rasa senang, rasa suka, ada rasa gembira ya, ketika melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kalau kita ketika beribadah ada rasa suka, ada rasa cinta, ada rasa senang, ada rasa gembira, berarti kita ya sedang beribadah kepada Allah dibangun di atas rasa cinta. Jadi cinta itu tandanya ada kegembiraan. Dari rasa cinta itu ya, sehingga akhirnya bagaimana? Ya, ibadah yang kita lakukan akan ada terasa nikmat, indah, mudah, dan ringan. Ya, Pak, saya mau tanya, Bapak dapat
hadiah jalan-jalan kemana jalan-jalannya? Ke Bali atau ke Mekah? Alhamdulillah. Ya, dalam hatinya nggak Bali gitu. Ya ke Mekah dong. Ya buat apa ke Bali? Ke Mekah. Ya. Apa kira-kira dalam hati Bapak ketika dapat hadiah itu? Ada rasa apa itu? Ada rasa senang, ada rasa gembira. Ya. Maka perjalanan yang Bapak lakukan dari Indonesia menuju tanah suci, ya di pesawat itu berapa jam Pak? Ini yang langsung gak mampir dulu, gak transit dulu, kurang lebih 9 jam. Kalau transit berarti tambah lagi tuh, ya 9 jam. Itu bagaimana tuh di pesawat itu? Apa itu? Apa uring-uringan? Apa marah-marah? Tidak. Ya, yang ada apa? Apa? Rasa apa ya? Enggak capek gitu. Ya capek sih capek, tapi enggak sampai akhirnya gimana marah-marah gitu. Enggak. Kenapa Pak? Apa rahasianya? Karena Bapak ya jalan atau berangkat dari rumah menuju tanah suci dengan rasa gembira, rasa senang. Karena ada cinta gitu dalam hati Bapak gitu. Dan perjalanan tersebut. Ya, nanti pas di pesawat bagaimana? Ya apa namanya ke jendela yang di ada masih beberapa hadir. Ya tapi apa masih sebelumnya? Apa ada bebatuan guring gitu ya? Terasa indah kelihatannya. Padahal pasir kan? Tapi apa? Subhanallah gitu. Seneng. Tapi kalau Bapak dikasih misalnya, ya, misalnya biaya ya, untuk jalan-jalan ke mana tuh, Danau Toba misalnya, ya, atau ke mana tuh, ke puncak misalnya, terus istri Bapak ya diajak gitu, istri nggak suka sebetulnya, nggak mau, oh Bapak maksa ikut kamu, kalau nggak salah, apa tuh, kalau nggak salah apa, oh ancamannya berat tuh, akhirnya terpaksa ikut, tuh. Nggak dengan rasa suka, nggak dengan rasa gembira, terpaksa gitu ikutnya, kalau nggak gitu diancam tuh. Diancam apa nanti? Dicerai mungkin, di apa mungkin, akhirnya terpaksa. Gimana perjalanan? Jangan merasakan kebahagiaan. Betul nggak kan? Ya, yang ada apa uring-uringan? Ya, gitu yang ada ini, marah-marah yang ada. Ya, suaminya kayak di tempat apa? Gitu. Ya, tolong ada air. Apa isinya? Nasi airnya. Gitu. Maka dalam perjalanan menuju puncak, di situ ada tanaman, ada pepohonan yang indah, gak terasa indah kan? Gak terasa nikmat. Apa rahasia? Apa sebabnya? Karena dari awal berangkat tidak dengan hati cinta, ya. Ditandai dengan hatinya apa? Tidak suka, terpaksa. Maka perjalanan yang beberapa jam saja terasa beberapa jam. Berat banget. Ini tak rahasia cinta. Ini hebatnya cinta. Ketika kita beribadah, ya, dan kita mengusahakan ibadah kita dibangun dari rasa cinta, maka yang ada apa nanti yang kita dapatkan? Ya kenikmatan, kelezatan, keindahan. Itu yang kita rasakan. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya ya supaya kita apa bisa membangun ibadah kita di atas rasa cinta yang kemudian nanti kita bisa mendapatkan keringanan, kemudahan, ya, dan juga kenikmatan dalam beribadah. Ini pembahasan kita. Jadi harus diupayakan, kita harus berupaya ini ibadah kita di atas cinta. Supaya apa? Ini nikmat. Kalau tidak ada cinta berat. Siapa contohnya beribadah nggak dengan cinta akhirnya berat? Orang munafik. Orang munafik. Para jamaah bisa lihat ya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. 142. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah
wa huwa tabi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu ya sudah terbiasa suka menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri mau salat, bagaimana berdirinya? Malas. Yura'unan nas. Nah, supaya bisa bangkit gimana? Riya yang ada, ingin dipandang orang, ingin dilihat orang. Akhirnya aku berdiri itu, karena ada yang lihat, karena ada yang menyaksikan. Wala yadhkurullaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Karena bahas tadi orang munafik ketika beribadah tidak dengan cinta, maka apa yang ada akhirnya apa? Rasa berat, perasaan malas, ya? Dan ibadah seperti ini adalah ibadah ya yang siap-siap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita, ya kalau ibadah dengan apa? Perasaan malas atau dengan terpaksa, rugi kita. Kenapa rugi? Ya, karena sudah kita korbankan waktu beberapa kali kita korbankan uang beberapa kali kita, tapi apa yang terjadi? Sia-sia, tidak ada pahalanya karena ibadahnya tidak di atas cinta. Nah, jadi kita pelajari ya, siap-siap bagaimana caranya supaya ibadah kita bisa kita bangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kiatnya. Yang pertama itu berupaya menumbuhkan kesadaran bahwasannya semua nikmat yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara supaya kita ada rasa cinta, ya, kita harus sadar, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Ya, apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat itu semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Dalam surat yang lain, An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu rahmatallah la tuhsuha. Kalau kalian disuruh menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya, tidak terhingga. Ya. Nah, tumbuhkan kesadaran bahwa kita ini dapat nikmat ini dari siapa? Dari Allah. Kalau kita apa? Tumbuh kesadaran, ya, dalam hal ini, ya, maka apa? Akan timbul cinta kepada Allah. Ya, saya kasih perumpamaan. Bapak bekerja di satu perusahaan. Setiap hari itu, Bapak dikasih terus sama bos. Ya, atau dalam sepekannya ada aja gitu bos ngasih HP, ngasih motor, pekan berikutnya ngasih mobil, pekan berikutnya ngasih rumah, pekan berikutnya dicarikan istri. Oh, coba kurang apa ya? Ya. Nah, suatu hari bos minta sesuatu. Ya, bulan, saya minta bantuan, saya minta tolong, bisa nggak? Tolong belikan saya di toko itu, bla bla bla. Tolong belikan ya, tolong ini ke sana. Gimana kira-kira si pegawai ini? Kita ini gimana kira-kira? Langsung siap bos. Ya, kita akan berjalan menuju toko yang dimaksud itu bos dengan senang hati, dengan gembira, gak merasa berat. Kenapa Pak? Kenapa seperti itu? Karena kita setiap hari, setiap pekan sekali dikasih apa? Dikasih hadiah oleh pimpinan kita. Sehingga apa dengan hadiah yang kita terima itu, kita jadi apa Pak?
Jadi senang gitu, melaksanakan perintah Allah, nggak merasa berat. Ada rasa cinta menjalankannya. Jelas Pak? Nah, yang Allah berikan kepada kita lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Juga kalau kita masih dalam kandungan, berapa bulan di kandungan, kemudian apa lahir ke dunia, dan terus sampai sekarang ini. Allah pernah berhenti, Allah masih nikmat, pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau kita kepada makhluk jadi senang karena dikasih, semestinya lebih senang makhluk ketika disuruh oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Coba kita duduk merenung di sini, merenungkan ini nih, nikmat kita pernah berhenti. Itu sudah cukup lah membuat kita ada apa? Cinta kepada Allah. Ada kita punya anak, susah banget disuruh kan? Susah banget. Makanya kita suka marah-marah sama anak kita yang ini, disuruh susah banget. Nah, suatu hari kita kasih hadiah. Apa tuh? HP yang paling tinggi apa sih? Apa sih? Yang paling mahal itu? Oh, kita kasih itu. Pas dibuka, ini. Ya dapat apa? HP yang mahal itu. Senang pasti ya kan? Senang. Ya. Nah, setelah 5 menit dia dapat hadiah, kita kasih perintah. Nah, Bapak minta bantuan ya, bisa nggak ke rumah tetangga, tolong ambilkan tangga. Jawab, si anak itu awalnya susah dia apa perintah, susah disuruh, kira-kira mau nggak jalan? Langsung, ya Pak. Kenapa? Karena kita punya fitrah, kalau dikasih itu biasanya kita akan mudah nurut. Ya enggak, kita ada fitrah dalam diri kita. Semestinya fitrah ini kita jaga, ya, kita lestarikan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semestinya. Kok susah banget disuruh itu? Padahal juga gak pernah berhenti. Ya? Kok susah banget untuk menjaga 5 waktu? Padahal Jumat gak pernah berhenti. Untuk laki-laki kok susah banget, berat banget berjamaah sholatnya. Padahal Jumat Allah gak pernah berhenti. Kurang apa lagi? Yang lebih bergerak apa lagi? Ayo sambil merenung. Sudah banyak di rumah kita, sudah lengkap. Garasi, coba mau apa lagi? Sudah gak cukup. Karena emang kecil garasinya, gitu. Ya, cukup satu mobil, satu motor. Tapi kan kita jadi mudah kan hidup. Dikasih seperti itu oleh Allah Ta'ala. Kurang apa lagi? Hanya renungkan ini. Kita baru dikasih oleh Allah. Kok Allah kasih perintah berat banget dijalankan oleh kita? Jelas, para jamaah. Nah, jadi untuk menentukan rasa cinta dalam beribadah, ini kita perlu ada waktu duduk merenung untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa nikmat yang kita terima ini, ya, semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya ada panggilan Allah, gitu ya, terus kok kayak berat gitu, harus segera ingat, aduh, Allah sudah kasih ke saya, masa saya begini, bahkan dari saya kemarin aja saya semangat, itu kepada Allah begini, kalau begini saya jiwa nih, marahin jiwanya apa? Marahin jiwa kita kalau seperti itu, marahin. Gak bagus jiwa seperti itu. Jadi kalau kepada makhluk begitu semangat, begitu apa namanya senang, kepada Allah apa namanya berat, berarti tadi ya dia punya cinta kepada yang lain, ya, yang merupakan tanggungan bagi Allah. Ini khawatir masuk ke situ nanti.
Kalau yang tadi jadi sulit menyamakan. Kalau ini kalau kalah, kita kembali kalah. Yang menyamakan saja bahaya, ya enggak? Apalagi sampai kalah kita kepada Allah ini. Jadi ini yang pertama kiatnya. Ini kita ada beberapa kiat. Jadi kalau nggak selesai kita habis sampai habis tarawih ya. Mudah-mudahan selesai. Ya, mudah-mudahan selesai. Jelas, itu yang pertama Pak. Supaya ada rasa cinta, ayo berupaya menunjukkan kesadaran dalam diri kita bahwasannya semua nikmat yang kita terima ya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita memilih kepada orang ya yang banyak kasih kepada kita, semestinya kita lebih mirip lagi kepada Sang Khaliq ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kedua di antara kiat supaya kita bisa membangun ibadah kita di atas cinta kepada Allah ya, sehingga ibadah yang kita lakukan yang terasa nikmat, yaitu menumbuhkan pemahaman bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu maslahatnya akan kembali kepada kita, sebagaimana madaratnya, bahayanya dia kembali kepada kita kalau kita tidak beribadah. Dengan kata lain, hendaklah kita pahami baik-baik bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah kebutuhan kita. Kita yang butuh ibadah, ya, bukan Allah yang butuh ibadah kita, bukan, tapi kita yang butuh ibadah. Maka kalau pemahaman ini muncul bahwasanya kita yang membutuhkan ibadah, maka yang ada nanti rasa cinta, ya, maka ada semangat dalam menjalankannya. Sebagaimana bapak-bapak para jamaah dalam hatinya pasti ada rasa cinta, rasa senang dengan apa? Dengan ya makan dan minum. Ya, bahkan dalam sehari kalau nggak puasa seperti wajib, berapa kali? Jawab? 3 kali di sini, 3 kali jawabannya. Kalau kedua, dari itu. Jadi kita itu apa? Senang makan, Pak. Kita ini senang minum, ya, senang masak sesuatu dalam diri kita untuk apa namanya, ya, memuaskan perut kita. Senang kita itu. Ya, jadi kita punya kebutuhan itu. Sehari tidak makan dan minum, apa yang terjadi? Macam-macam nanti. Bisa pingsan, bisa dehidrasi, bahaya. Jadi kita membutuhkan apa? Ya, makanan dan minuman. Nah, karena kita butuh, apa yang kita lakukan? Wah, kita berusaha mencarinya, kita berusaha mendapatkannya dengan senang hati. Apa bapak pernah datang ke warung, ada cemberut gitu, ke warung dia, gitu, cemberut gitu. Kenapa Pak begitu? Terpaksa saya makan di sini? Enggak juga. Ya, tidak cemberut datangnya juga. Kenapa? Karena itu kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita, pasti kita akan mendapatkan, bisa mendapatkannya. Kenapa? Dengan semangat, dengan senang hati. Betul nggak Pak? Ya, nggak merasa apa namanya berat dari ilmunya, enggak. Karena kita punya pemahaman bahwa kita butuh makan dan minum. Dan ketika kita apa namanya mencari atau dalam kita ada pilihan, pasti mencari yang terbaik. Bu, ini sayur apa ini? Sayur bayam atau sayur asem? Ada nggak sayur bayam yang lain? Sayur basi, ada nggak sayur basi? Nggak ada Pak, cari sayur basi. Ya, pasti akan dicari sayur yang baru, matang, baru dimasak. Nasinya juga yang baru, selainnya apa matang.
Ya enggak, ikannya juga yang segar, yang dimasukkan yang lain. Kenapa Pak? Bapak begitu seperti itu. Karena itu kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita bisa mencari yang terbaik buat kita. Betul Pak? Nah, hendaklah kita punya pemahaman ini tentang ibadah kita. Kita yang butuh ibadah. Ya, Allah nggak butuh ibadah kita. Jadi Allah apa? Mensyariatkan ibadah kepada kita, masalahnya kepada siapa sebetulnya? Kepada kita. Karena kita butuh ibadah, maka sholatnya yang benar, jangan salah-salah. Masa ada rakaat beres dalam 7 menit? Kok asal-asalan sholatnya? Ya, itu kebutuhan kita, maka upayakan ibadahnya yang benar. Membaca Al-Quran itu kebutuhan kita, maka baca yang benar. Zikir kebutuhan kita, maka berzikir yang benar. Sebagaimana tadi pasti kita milih nasi yang benar, yang bagus, ya enggak? Ikan yang bagus, sayur yang bagus. Ibadah juga harus bagus. Gimana caranya supaya ibadah supaya bagus? Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua berikan ikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat tarawihnya jangan sekedar sholat, jangan asal sholat. Ya, harus diperhatikan adab-adabnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ini kan ada nih bahasa di sebagian ya, orang gitu. Udah sih nggak usah dibahas, gitu kan? Yang cepat, yang lambat, biarin. Yang kedua sholat, yang sholat yang nggak sholat, itu bahasanya. Ini bahaya ucapan ini. Ya, seharusnya bagaimana diluruskan. Ya, orang-orang yang sholat salah itu dikasih nasihat. Karena apa? Ada ancamannya. Yang sholat asal-asalan. Apa dalilnya? Tawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Tuh, ada yang celaka sholatnya. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ketika sholatnya ada jatuh di bawah-bawahnya apa? Tidak pada waktunya. Jatuh di bawahnya apa? Gak begitu-begitu, gak tumanina, gak tenang. Ya. Nah, jadi kita pahami nih para jamaah supaya kita bisa sholatnya berkualitas. Pahami sholat kebutuhan kita. Ya. Maka upayakan sholatnya berkualitas. Kenapa? Itu kita yang mau masalahnya. Dalilnya, jangan bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat kebajikan, maka perbuatan itu untuk kamu, kata Allah. Ya, manfaatnya untuk kalian sendiri. Wa in asa'tum, kalau kamu berbuat keburukan, berbuat kejahatan, pala kamu juga yang menanggungnya. Jadi jangan sampai kita merasa berat seakan-akan Allah butuh ibadah kita. Jangan. Allah nggak butuh ibadah kita. Meskipun kita semuanya tidak beribadah, kita semuanya jahat misalnya, jahat semuanya, nggak mengurangi kemuliaan Allah, Allah tetap mulia. Allah tetap mulia, nggak berkurang kemuliaannya gara-gara kita jahat semuanya, nggak berkurang. Atau sebaliknya kita soleh semuanya, taat semuanya, bertakwa semuanya, nggak menambah kemuliaan juga. Allah sudah sempurna dari awal. Jadi tidak ada pengaruh dengan kita, tidak ada pengaruhnya. Kita mau jahat semuanya atau salah semuanya, Allah tetap mulia, Allah tetap adil. Maka pahami ibadah yang kita lakukan untuk kita maslahatnya. Kalau kita memahami ini, maka insya Allah ibadah kita lakukan akan berkualitas. Akan berkualitas. Karena kita butuh ibadah ini. Ya, maka karena butuh apa? Akan berusaha dijalankan dengan
ya sesuai dengan tuntunan. Ya, jelas para jamaah. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, di antara kiat supaya ibadah bisa dibangun atas cinta. Yang ketiga, berupaya selalu ingat, ya, jadi kita upayakan terus selalu mengingat ini. Apa itu? Bahwakannya ibadah yang tidak didasari cinta maka nanti akan berbuah penolakan. Akan berbuah apa? Penolakan. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jangankan Allah kepada kita, antar kita saja, ya, ada anak begitu ya, ngasih sesuatu kepada kita, tapi sampai apa? Wajah cemberut, ya, sikap uring-uringnya, gitu ya. Gimana kita salah orang tua? Menerima nggak? Betul nggak usah, begitu. Akhirnya menolak dong. Kenapa? Karena anak kita melakukannya dengan, ya, tidak dengan apa? Rasa suka. Ada kebencian dalam wajahnya. Maka kita orang tua, udah, bisa. Kita nggak mau orang itu anak kita untuk pergi kemana. Udah dari awal kita menunjukkan apa? Wajah senang gitu kepada kita. Kalau terpaksa. Maka ketika anak itu tetap misalnya tua, tetap apa menjalankan apa yang diperintah. Gimana orang tua menerimanya? Jadi biasa. Nggak ada rasa suka juga akhirnya. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Kalau kita beribadah dengan rasa cinta, ada kegembiraan, ada rasa suka, ada rasa cinta, maka Allah pun akan menerima dengan rasa cinta juga, senang juga nanti. Tapi sebaliknya kalau kita misalnya terpaksa menjalankannya sambil marah-marah, sambil ada apa namanya, ya hati menggerutu, ya nanti Allah juga bersikap yang sama, nggak mau menerima ibadah kita. Nah, maka di antara contoh manusia yang merugi karena ibadahnya terpaksa, tidak ada cinta, ada ditolak, orang munafik contohnya. Orang munafik. Saya bacakan dalilnya. Ya, surat At-Taubah ayat 54. At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatihim illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya, tidak ada yang mencegah untuk diterima infak mereka kecuali ini sebabnya. Apa itu? Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak punya iman. Dari tidak punya iman akhirnya apa? Tidak ada cinta. Walayatuna salati lawan kusala, dan tidak salat kecuali malas. Walayuntikun nasi lawan kariun, dan tidak berinfak kecuali terpaksa mereka itu. Orang munafik ketika salat malas salatnya. Ketika berinfak terpaksa mengeluarkan hartanya. Ini sebab akhirnya ibadah mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya mereka itu karena nggak suka gitu, nggak ada persiapan. Jadi dengan kita kalau ada yang cinta, ya kan, ada persiapan tuh. Mau kemana? Ke tanah suci misalnya, disiapkan dari awal. Ya, bekal sama perjalanan apa aja nih, ya. Orang Padang apa, persiapan rendang gitu tuh, cukup perjalanan. Dengan rasa cinta tuh, ada apa? Mengenai persiapan. Orang munafik gimana? Tidak ada rasa senang, akhirnya tidak ada persiapan. Maka ada pertajian bagaimana? Dengan persiapan. Walau aradul khuruja la adla huda. Kalau seandainya mereka serius berangkat, hendaklah mereka apa? Ada persiapan semestinya. Tapi dari awal mereka suka dengan sifat mereka itu. Maka apa? Nyantai, ya, dan nyiapin kuda, dan nyiapin apa peralatan perang,
dari awal nggak suka. Nah, di sini Pak, ya, kalau ibadah tanpa rasa cinta, akhirnya apa? Malas, akhirnya berat, terpaksa, dan berujung apa? Penolakan. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi itu kita. Ya. Ayo, dagang tuh ke masjid. Karena nih, lagi asik nih. Ayo nih, entar nih. Tuh, udah komak nih. Ayo ke masjid berjamaah. Ayo gimana? Keluar, pintu ditutup dengan ini. Kok gitu ibadahnya? Terpaksa. Ada seperti di sini ada? Ada di sini, ada di sana. Kok begitu ibadahnya? Jangan begitu. Jangan dengan apa marah-marah terpaksa jangan. Atau ditolak oleh Allah. Ya, dengan apa seharusnya lapang dada, sami'na wa ata'na, begitu. Ya, lanjut Pak, yang berikutnya. Nanti saya ada tanggung jawab atau nanti langsung ditutup aja? Langsung ditutup. Jadi nanti kurang lebih 10 menit sebelum ya azan, ya kita cukupkan kajian kita insyaallah. Baik, perjamaah yang berikutnya, ya, kiat supaya ibadah kita di atas rasa cinta sehingga kita dapat kenikmatan dan beribadah. Ya, yang ke berapa? Yang keempat. Tapi sebelum saya baca keempat, saya tambahin kali ini ya, yang tadi yang ketiga, surat Muhammad ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sa lahum wa adalla a'malahum. Orang kafir itu apa? Itu celaka mereka itu. Dan amalannya tersesat, kata Allah. Ya. Dzalika bi annahum qalu ma anzalallah fahbata a'malahum. Sebabnya adalah karena mereka membenci apa yang turunkan, akhirnya Allah akan menghapus pahala ibadah mereka. Jadi kebaikan yang mereka lakukan sebelumnya apa? Semua jadi jujur, jadi Allah hapus gara-gara membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan adalah sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Nah, ada yang rusak pahalanya gara-gara membenci syariat ini. Membenci, tidak suka dengan syariat yang Allah turunkan, tidak suka. Nah, ini bahayanya, ya. Kalau kita tidak cinta dengan ibadah, ya, maka yang ada apa? Keterpaksaan dan akhirnya berujung penolakan dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kiat supaya kita beribadah dengan cinta, yaitu selalu waspada dari fitnah dunia. Selalu waspada dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia ini bisa merusak cinta kita kepada Allah. Ya, waspada dengan fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Bisa ya berupa harta. Apa hartanya contohnya? HP, motor, mobil, ya. Apalagi fitnah dunia, kedudukan. Apa kedudukannya? Jadi kepala desa, jadi camat, gubernur, presiden, ya, jadi apalagi perusahaan, ya, ada jabatan. Kita dunia. Apa yang kita dunia? Wanita, ya, wanita. Apalagi kita dunia dan yang lainnya. Nah, ini kita harus waspada. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu sehingga akhirnya kita lebih cinta terhadap dunia daripada cinta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, cinta dunia ini bisa menggeser cinta. Yang awalnya kita rajin baca Quran, rajin sholat duha, selalu rajin sholat tahajud,
Tapi karena ada rasa cinta dari dunia bisa menggeser cinta tersebut. Pak jawab, ya, dengan terus terang, dengan jujur jawabannya. Tidak ada tulisan antara kita. Jawab, Bapak jam apa namanya? Jam 9 sampai jam 11 itu ada waktu luang. Ada waktu luang, pekerjaan sudah selesai. Ya, tapi Bapak belum hak. Ya, dan juga belum pikir pagi misalnya belum sempat. Belum baca Quran juga. Ya, Bapak duduk gitu istirahat. Ya, jam 9 itu. Ya. Nah, di situ ada HP, ada Quran. Ya. Jawab, Bapak pilih mana? Saya tunggu sampai waktu berbuka. Bapak pilih mana? Pilih HP atau waktu Nabi air wudhu salat duha 2 rakaat minimal. Ambil HP atau baca Quran beberapa puluh ayat. Ambil HP atau apa? Jawab. Ya. Nah, awalnya HP dulu, akhirnya bablas. Bukan sholat, bablas. Bablas, betul Pak? Ya. Seringnya. Ya, kadang-kadang kita bisa keluar, tapi seringnya bablas. Seringnya bablas. Rehat lah, ibadah rehat kan, terus 10 menit lah. Jadi berjam-jam. Itu berarti menunjukkan bahwa kita betul-betul ya pengaruh dunia itu begitu dahsyat. Sampai waktu gitu ya yang begitu yang luang itu habis untuk itu. Nah, gimana ini? Ya, supaya kita bisa mengalahkan ini. Ini perjuangan. Harus ada jihad. Harus kita lawan. Ya. Maka ada riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam ya dibuat senang itu dengan kuda-kuda yang begitu kuat, indah-indah gitu, kencang-kencang jalan. Sampai akhirnya melalaikan dari salat asar menurut beberapa riwayat. Ya Allah, kok jadi begini? Disembelih semuanya. Dan akhirnya Allah ganti dengan apa? Dengan kendaraan yang lebih bagus lagi, yaitu angin. Itu. Nah kita, nggak usah lalai itu. Gitu nggak? Itu. Coba kalau Bapak diganti dengan video lagi. Apa itu? Mungkin yang lain yang lebih lagi. Intinya apa intinya? Jangan sampai terpedaya, jangan sampai kita lalai, lengah oleh fitnah dunia. Nah, jadi hati-hati nih. Dunia bisa menggeser atau menggusur cinta kita terhadap ibadah. Ya, yang awalnya rajin baca Quran sampai berjam-jam, bisa hanya beberapa menit. Kenapa? Langsung ke HP. Ya, langsung ke TV, langsung ke motor, dan lain sebagainya. Nah, waspada. Karena itu dalam beberapa ayat Allah mengatakan tentang ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi mereka itu begini sifatnya kata Allah. Ya, jadi mengutamakan kehidupan dunia, padahal di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, lanjut para jamaah. Yang kelima, supaya kita beribadah dengan cinta, yaitu banyak mengingat besarnya pahala atau keutamaan dari ibadah yang dijalankan. Ya, jadi kita kadang kenapa nggak semangat? Ya, belum tahu keutamaan dibalik ibadah tersebut. Sehingga ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, jadi cinta dan sayang itu ya nggak akan terwujud kecuali dengan nilai dulu, mengetahui dulu
Nah kita kurang senang dengan ibadah ini, kurang senang dengan ibadah itu. Kenapa? Kurang kenal masalahnya. Ya. Nah coba kita pelajari keutamaan-keutamaannya. Apa nih ya yang Allah janjikan dari ibadah yang dikerjakan ini. Nah kalau kita tahu itu akan bisa apa? Meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Maka di antara hamba Allah ada yang apa? Gak pernah apa? Lepas tuh. Tiap malam itu baca surat apa? Surat apa tuh? Ya, yang keutamaannya bisa mencegah kita dari azab kubur. Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tiap malam dibaca. Ya. Dan apa? Gak berasa berat. Kenapa? Karena mengetahui keutamaan di balik amalan tersebut. Ya, maka para sahabat Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, mereka bagaimana ketika diperintah untuk berjihad, begitu ringan langkah hati mereka, ketika mereka kurang tidak punya perbekalan, datang kepada Nabi, ada enggak donatur yang membiayai kami untuk bisa ke sana? Ketika kata Nabi, tidak ada. Mereka pulang dengan menangis, mereka bersedih. Kenapa? Tidak bisa ikut jihad karena tidak punya biaya. Sampai seperti itu para sahabat Nabi. Padahal apa itu jihad? Itu sebagai kematian. Ya, resikonya nggak balik lagi, mati di medan perang. Tapi mereka begitu ringan, ya menuju medan perang. Kenapa? Karena mengetahui keutamaan di balik jihad fisabilillah. Nah kita untuk kembali ilmu aja agak susah, Pak. Ada misalnya undangan, ada flyer yang disebar di grup, ada kajian. Kalau kita punya waktu luang gitu, materinya bagus nih tentang tauhid, tentang apa nih. Tapi apa? Malas datang. Apa sebabnya? Di antaranya bisa jadi kita tidak banyak tahu tentang keutamaan jadi majelis ilmu. Nah, jadi kita supaya semangat beribadah, ya ibadah sholat, sedekah, ya saum dan sebagainya, ayo gali lagi, kaji kembali keutamaan-keutamaan ya dari ibadah yang dijalankan. Ya itu akan membuat kita cinta. Ya Pak, Bapak ya bekerja di perusahaan sampai dapat tugas menyelesaikan dengan kita begitu. Tapi Bapak lakoni gitu. Bapak selesaikan. Kenapa? Karena tahu nanti di akhir bulan ada gaji 10 juta, ada gaji 10 juta begitu. Ya, maka apa? Terus semangat. Seperti itulah kalau kita punya pengetahuan tentang keutamaan ibadah tertentu, ya itu bisa membantu kita ada sikap semangat dalam menjalankan ibadah tersebut. Salat berjamaah, kok kayak malas gitu? Kayak malas. Coba baca lagi keutamaan ya Allah siapkan bagi para hamba yang nanti sholat maghribnya dengan berjamaah, bahas lagi, kaji lagi. Jelas para jamaah? Ya. Nah yang terakhir supaya kita beribadah dengan cinta, banyak berdoa kepada Allah, ya memohon cinta, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta itu amalan apa? Cinta. Amalan apa? Lisan atau anggota badan? Jawab. Amalan apa? Amalan hati. Cinta itu amalan hati. Dan yang ngatur hati siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah yang mengatur hati kita agar masuknya rasa cinta dalam hati kita, rasa cinta kepada Allah dan cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara contoh doa agar kita ada rasa cinta dalam beribadah, di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau boleh juga dengan doa yang pernah dibaca Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah baca doa ini, kata Nabi. Ya, saya bacakan doanya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya
min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau itu apa? Rasa cinta kepadamu ya Allah. Dan ya, aku juga memohon rasa cinta kepada orang yang mencintaimu ya Allah. Dan aku juga mohon kepada Engkau apa amalan-amalan yang bisa menuntut aku bisa punya rasa cinta kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah rasa cinta kepadamu itulah yang paling aku cintai daripada diriku, ya, keluargaku, dan dari air diri. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar hati kita dipenuhi rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah, sehingga nanti mendapatkan keringanan ketika beribadah, rasa nikmat ketika beribadah. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ada waktu berapa menit? Ke waktu berbuka? Kurang lebih 10 menit lagi. Nah, sambil menunggu waktu berbuka, ya setelah waktu ditutup, kita nanti berbaring atau membuat ini. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan mendekat. Ya, barangkali yang terjamah ada yang mungkin belum paham, belum jelas, ya ditanyakan di luar forum. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.